keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya Sabila Irawan dari kelas 99. Saya menjadi audio dan rekan saya Siva Rida Ramadhani dari kelas 99 menjadi visual. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Penjelasan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan suatu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-menurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Penjelasannya, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia perlu berpegang sebagai prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, di antara sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Prinsip kewawasan Nusantara. 5. Prinsip persatuan membangun untuk mewujudkan cita-cita yang dikonfirmasi. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Penjelasannya, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. A. Suku bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. B. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat dan beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan seorang ahli hukum adat Indonesia, yaitu Mr. Van Vollenhoven, mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat Rechtsrechtskunde yang mengklasifikasikan dari sekian ratus di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat suku bangsa, yaitu Aceh, Gayo, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Timor, Irian Jaya, Bali, Jawa, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khas masing-masing yang berbeda antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. Parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. 2. Patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. 3. Matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan garis keturunan dari pihak ibu. C. Agama. Agama merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah menetapkan beberapa agama, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,
dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman masyarakat belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tetapi menjadi pemicu terjadi perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya: A. Terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat mendapatkan khazanah budaya bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya: A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Memunculkannya sikap primordialisme, yaitu pandangan berpegang teguh pada hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. C. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku lainnya. D. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan orang lain. 3. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri dari atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keberagaman masyarakat juga memiliki potensi timbulnya berbagai masalah atau konflik dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah seperti putusnya persahabatan, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatnya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat seperti peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Sedangkan konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Berdasarkan jenis konflik terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. 2. Konflik antar agama, yaitu tentang antara kelompok yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan yang lain. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok dan golongan dalam masyarakat. B. Penyebab konflik dalam masyarakat. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat tercapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat memiliki potensi terjadi penyebab konflik sosial antara lain sebagai berikut. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang memiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. 4. Hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dan masyarakat yang beragam. C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat, namun konflik juga memiliki akibat yang negatif, misalnya sebagai berikut. 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian. Konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih banyak membawa akibat negatif daripada akibat positif. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Penjelasan. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan
secara preventif dan represif. Cara preventif artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah jadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan sikap toleransi, kerjasama, dan sebagainya. Cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Cara kuratif merupakan upaya tiada lanjut atau pengulangan akibat masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Upaya penyelesaian konflik yang di masyarakat dapat juga dilakukan dengan pengembangan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju serta disegani oleh bangsa lainnya. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya dapat diterapkan melalui sebagai cara. Misalnya, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, dan sebagainya. Sekian cukup PPT penjelasan bab 4 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.